Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari mahasiswa STEN Majene angkatan ketiga, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam 3. Kami akan menyampaikan materi sesuai tugas yang telah diberikan kepada kami pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu menceritakan tentang biografi ulama penyebar Islam di Sulawesi Barat, yaitu Kiai Haji Arsyad Madapungan atau lebih dikenal sebagai Puang Pandrita. Adapun anggota-anggota kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Amir. Di sini saya akan menjelaskan sebuah atau satu tokoh yang dimana menyebarkan pendidikan Islam di bagian Sulawesi Barat. Adapun yang kami ambil yaitu sosok tokoh Kiai Haji Arsyad Madapungan, yang dimana lebih dikenal dengan panggilan Puang Pandrita, dilahirkan sekitar tahun 1884 Masehi di kota Beloka, kecamatan Pancatulan, Sidrap, yang dimana ia lahir dari pasangan Abdul Fatah dan Kalabu. Nama Madapungan sendiri ini merupakan nama khas Bugis, yang dimana berarti berkumpul. Sastra keluarga dari Madapungan ini juga terlahir dari atau termasuk dari golongan bangsawan dan tokoh-tokoh masyarakat. Sementara tambahan atau perubahan nama menjadi Arsyad ini merupakan pemberian nama oleh gurunya sendiri, yaitu Syekh Syed Al-Yamani ketika ia belajar di Mekah. Konon saat ibundanya atau ibunya sedang mengandungnya, ia sering melihat ada bulan jatuh tepat di pangkuannya, yang dimana tak lama kemudian lahirlah seorang Puang Pantira ini. Mungkin ini satu pertanda sebuah keajaiban atau keistimewaan bagi Puang Pantaria ini. Beliau memiliki dua orang kakak, yaitu Manaluru dan Masewa. Sebagai keturunan keluarga terhormat, Puang Pantaria ini dididik oleh orang tuanya serta kakaknya pada masa usia belia, pada umur 9 dan atau 10 tahun. Ia kemudian dibawa ke Campalagiang oleh pamannya yang namanya Syekh Abdul Karim, yang dikenal dengan Syekh Beloka. Di Campalagiang ia ditempatkan dengan pendidikan atau ditempa dengan pendidikan agama, baik oleh pamannya sendiri maupun ulama-ulama lokal yang ada di Campalagiang. Dalam sebuah keterangan, Puang Pantaria yang banyak melayani keperluan dan perlengkapan ibadah, pendidikan serta dakwah Syekh Beloka pamannya itu sendiri, semacam asisten pribadi dari dan sekaligus menjadi murid kesayangannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudari saya Marwa Amir, yaitu seperti sebelumnya yang telah disebutkan, Pandrita yaitu belajar selama 2 periode, yaitu pada kurun waktu 1903 sampai 1906 di Campalagian. Dia belajar kepada kakaknya yaitu Manrulu serta pamannya yaitu
Syekh Abdul Karim Belokka, dan ulama-ulama lokal di Campalagian seperti Anang Guru Abdul Hamid yang merupakan belakangan hari telah menjadi mertuanya. Pandrita dengan tekadnya yang kuat ingin mempelajari dan mengikuti jejak kakaknya, dia pun mempelajari ajaran Islam di Mekah. Di Jazirah Arab, ia belajar kepada beberapa ulama baik di Mekah maupun Madinah. Adapun yang berada di Madinah adalah yaitu Syekh Hamdana, dan yang di Mekah adalah Syekh Abdul Rauf, Syekh Hadrawi, Syekh Muhammad Dahlan, Syekh Ghamma, Syekh Abdul Rashid, dan Syekh Said Al-Yamani di Mekah. Jadi nama yang terakhir yang saya telah sebutkan di atas yaitu Syekh Said Al-Yamani, yaitu dia pernah datang ke Campalagian pada awal masa kedatangannya sebelumnya. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama. Pada saat kedatangan kedua kalinya di Campalagian, Syekh Said Al-Yamani menetap sekitar 10 tahun lebih di Campalagian dalam kurun waktu sekitar tahun 1926 sampai 1937 Masehi bersama putra dan putrinya. Beliau yang merupakan Mufti Syafi'i di Mekkah itu terkenal sebagai guru-guru ulama Nusantara. Tercatat beberapa ulama yang berguru kepadanya, antara lain Hashim Asy'ari Jombang, Abdullah Faqih Langitan, Alif Maksum Rembang, Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Zaini Mun'im Probolinggo, Anwar Musaddad Garut, Zainuddin Abdul Majid Ancor, Muhammad As'ad Sengkang, serta beberapa ulama-ulama besar lainnya di Nusantara. Sepulang belajar dari Tanah Suci Mekah, Puang Pandrita kembali ke kampung halamannya di Belokka. Beliau kemudian dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang perempuan yang bernama Sa'diyah. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1903. Dari perkawinan itu, ia dikaruniai 3 anak, yaitu Puang Ado, Muhammad, dan Fatimah. Ia kemudian dipercaya menjadi qadhi Sidenreng sampai ia kemudian meninggalkan kampung halamannya dan kembali menuju Campalagian. Disinilah ia kemudian selanjutnya dakwah melalui pengajian Kitab Kuning. Bisa dikatakan di fase inilah masa keemasan pengajian Kitab Kuning di Campalagian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya Nurul Huda. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Arsyad Medepungan atau Puan Pandrita itu dikenal memiliki ilmu yang sangat luas dan dalam karena memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika Syekh Said Al-Yamani meninggalkan Campalagian dan kembali ke Mekah, pernah terjadi perselisihan pendapat antara Syekh Hasan Yamani yaitu putra dari Syekh Said Al-Yamani yang tinggal dan menetap di Campalagian kala itu dengan Puan Pandrita. Perdebatan mereka kala itu berakhir ketika salah satunya mengakuinya. Menafsirkan teks-teks bahasa Arab menurut pandangan kita yang awam tentu akan bisa dipahami atau lebih dikuasai oleh Syekh Hasan Yamani karena beliau aslinya itu dari Timur Tengah. Namun tidak selamanya pandangan tersebut benar karena ternyata dalam beberapa perdebatan Syekh Hasan Yamani sendiri itu mengakui bahwa pemahaman Puang Pandrita itu lebih tepat. Itu mungkin terjadi karena Puan Pandrita itu sangat tekun, sangat cermat dan berhati-hati dalam memaknai teks-teks bahasa Arab. Menurut satu sumber, pernah terjadi kasus di Campalagian mengenai perdebatan hukum memotong hewan nazar di pekuburan. Perdebatan ini tidak kunjung mendapatkan jalan keluar dari keduanya. Akhirnya perdebatan ini dikirim ke Syekh Said Al-Yamani untuk mendapatkan jawaban, yang kala itu beliau itu berada di Mekah, yang kemudian dalam risalah perdebatan itu dicantumkan keterangan dari kedua muridnya, yaitu Kiai Haji Arsyad Medepungan atau Puan Pandrita dan Syekh Hasan Yamani. Akhirnya jawaban yang datang dari Syekh
Said Al-Yamani itu memberikan dukungan kepada pendapat yang dikemukakan oleh Puang Pandrita. Dengan segala kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Puan Pandrita, akhirnya tokoh-tokoh agama itu berusaha agar Puan Pandrita itu tetap tinggal di Campalagian dan mengembangkan pengajian yang diasuhnya. Oleh karena itu, pada tahun 1910, ia dijodohkan dengan salah seorang putri Kodi Campalagian, Anangguru Abdul Hamid, yang mana memiliki putri bernama Siti Robiah binti Abdul Hamid. Nah, dari perkawinan ini beliau dikaruniai 13 anak. Anak pertama yaitu Abdullah Maddapungan, Muhaibah Maddapungan, Abbasiyah Maddapungan, Rafi Maddapungan, Zainuddin Maddapungan, Safia Maddapungan, Aisyah Maddapungan, Muhammad Daami Maddapungan, Hamdana Maddapungan, Abdul Mu'in Maddapungan, Abdul Razak Maddapungan, Muhammad Ali Maddapungan, dan Muhammad Acok Maddapungan. Nah, pada akhirnya Puan Pandrita itu memilih Campalagian sebagai tempat mengabdi hingga ia wafat pada tahun 1954. Di samping mengembangkan pengajian kitab di Campalagian, ia juga pernah dipercaya untuk menjadi kodi di Binuang. Kiai Haji Arsyad Maddapungan ini juga pernah menjabat sebagai kodi di Campalagian selama 6 tahun. Dari tahun 1948 sampai 1954. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh menantunya yaitu Anangguru Muhammad Zain untuk menjadi kodi Campalagian sekaligus melanjutkan tradisi pengajian kitab kuning yang dilaksanakan di rumahnya dan di Masjid Raya Campalagian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.